Shalom kekasih Tuhan di rumah dan di mana saja Anda berada. Jumat Agung adalah karya yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Walaupun kita beribadah di rumah, kita tetap mengenang bagaimana Tuhan Yesus yang mati, memberikan nyawanya, korban bagi kita semua. Lebih dari semua kata, lebih dari semua ungkapan manusia, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi.
sedetik pun. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan dari awal lagi. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus, karena salib. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan. Tak ada kata, tak ada bahasa lagi yang dapat mengungkapkan isi hati kami yang sangat bersyukur untuk pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Salibmu begitu istimewa. Salibmu memberi kemenangan dan kesembuhan bagi jiwa kami. Salibmu kekuatan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, saudara Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang sedang menikmati ibadah Paskah bersama dengan saya di sini, kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di mana saja Anda berada, Jumat Agung adalah sebuah karya yang luar biasa dan selalu kita kenang, kita rayakan. Kali ini kita merayakan di rumah kita masing-masing, sebab sedang ada virus corona. Tetapi kuasa dan karyanya tidak akan berubah. Kemuliaannya tidak akan pernah bisa sirna. Walaupun kita beribadah di rumah sekalipun, kasih-Nya besar menjangkau engkau di rumah. Kita sudah membaca dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Ketika orang banyak bilang, "Salibkan dia, salibkan dia," Yesus akhirnya benar dibawa ke sebuah tempat yang bernama Tengkorak. Mungkin tempat itu rupanya hampir mirip dengan tengkorak, atau mungkin tempat itu adalah tempat pembantaian. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika masa itu Yesus memanggul salibnya, naik ke Kalvari, dan di sana dia digantung sampai mati. Tidak usah lagi diceritakan seberapa besar penderitaan yang sedang dialami dan dikerjakannya pada waktu itu. Darah menetes di sekujur tubuhnya, penderitaannya begitu besar.
Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sampailah dia di Bukit Kalvari itu. Dan salib itu didirikan, dia tergantung. Dan firman Tuhan bilang, setiap orang yang lewat ikut menghujat dia di sana. Artinya apa? Itu adalah tempat orang lalu lalang jalan dan bisa melihat Yesus yang banyak menyembuhkan orang, yang sudah mengusir setan, yang banyak melakukan mujizat. Sekarang kita lihat dia tergantung di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selain Yesus digantung, tentu kita juga tahu bahwa di Kalvari itu ada 3 salib, bukan? Dan ada 2 penjahat yang digantung di sisi kanan dan di sisi kirinya. Mereka bertiga di sana digantung. Kalvari bukan hanya menggambarkan penderitaan. Kalvari juga menggambarkan, mewakili saat-saat kematian Kristus dengan 3 salib itu. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 18 kita diberitahu mereka menyalibkan dia dan 2 orang lainnya bersamanya di sisi yang satu dan Yesus di tengah-tengah. Saudara, ada 3 salib di sana. Dan saya mau melihat sebagai gambaran kita, manusia, dan prosesi penyelamatan itu sedang terjadi. Saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat satu persatu salib-salib itu. Karena salib-salib itu sedang menggambarkan situasi kehidupan kita manusia. Salib yang pertama ditulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Bapak Ibu lihat, salib pertama adalah salib pemberontakan. Saya ingin kita memperhatikan beberapa hal dari sang pencuri ini. Saya mau kita melihat dengan baik siapa penjahat ini. Penjahat ini tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak tertarik mengakui bahwa dia melanggar, bahwa dia salah. Dia hanya marah karena dia tertangkap. Dia marah karena dia tertangkap dan dihukum pada waktu itu. Dia sedih bukan karena bertemu dengan Yesus, tapi dia sedih karena dia tidak bisa melakukan kejahatannya lebih lanjut. Dia tidak bisa menikmati kejahatannya. Dan kesedihan ini adalah kesedihan duniawi. Ini adalah kesedihan pemberontakan. Memberontakkan manusia. Dia tidak menyesal atas kesalahannya. Yang dia sesali, kenapa dia tertangkap. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu kita tentang hasil akhir dari kesedihan dunia. Seperti kesedihan sang pemberontak ini. Kesedihannya bukan karena dia ada di sisi sang juru selamat. Kesedihannya karena nafsu dunianya masih melekat di dalam kehidupannya, bahkan sampai ajalnya. Itulah disebut dengan kesedihan duniawi. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dituliskan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi, dengar baik, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, salib pertama adalah salib pemberontakan. Salib di mana tidak mengakui kesalahan. Salib di mana dia tidak butuh dengan juru selamat. Yang dia tahu hanyalah dia tertangkap dan itulah penyesalannya. Kesedihannya bukanlah kesedihan atas kelakuan dan pertobatan. Kesedihannya adalah kesedihan duniawi. Dan seperti kita sudah baca, duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, kita tahu apa hasil akhir dari penjahat pertama. Penjahat yang mati karena pemberontakannya. Saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 23 kita tahu, dituliskan karena upah dosa adalah maut.
Ketika kita bertemu dengan Tuhan, tidak semua orang bertemu dengan Tuhan kemudian bertobat. Tapi banyak orang yang bertemu dengan Tuhan malah memberontak dan tidak butuh dengan Tuhan. Dia hidup di dalam dosa. Dan dengar baik, upah dosa adalah maut. Inilah pria yang menuai apa yang sudah dia tabur di dalam kehidupannya, penuh kejahatan. Dan dia digantung di sebelah Yesus. Dia digantung, tapi tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah pemberontakan. Saudara, firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 8 menuliskan, barang siapa yang menabur daging, ia akan menuai kematian, dia akan menuai kerusakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, penjahat ini menabur dengan dagingnya. Dan ketika dia tertangkap, sebenarnya dia sedang menuai apa yang sedang dikerjakan dalam kedagingannya. Dan dia bilang, jika kamu adalah Kristus, saudara perhatikan. Ketika dia bilang, kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Kalau kamu Kristus. Artinya belum ada keyakinan dan kepercayaan atas apa yang dikerjakan Yesus. Kalau kamu adalah Kristus. Saya menjadi teringat di dalam Matius pasal 4 ayat 3. Iblis juga bilang begitu. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah agar batu-batu ini. Saudara, kata-kata ini hampir mirip kekasih Tuhan. Dia bilang, jika kamu adalah Kristus, selamatkanlah kami. Jika engkau adalah Allah, perintahkan sama batu-batu ini. Ingat kekasih Tuhan waktu iblis mencoba Yesus. Jika engkau, saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah ungkapan skeptis. Ini adalah sebuah ungkapan keraguan. Kalau engkau Kristus. Dan ungkapan keraguan dan ketidakpercayaan selalu berasal dari si jahat, iblis dan setan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau bertemu dengan Kristus hari ini. Apakah engkau ingin memberontak dan menyesali karena engkau sudah tertangkap hari ini? Alih-alih rendah hati dan mencari belas kasihan, kita diberitahukan bagaimana penjahat ini mencerca Yesus. Pencuri ini masih memiliki kebanggaan dalam dirinya untuk bertindak seperti itu. Terhadap satu-satunya yang bisa menyelamatkan, dia berani memberontak. Ironi salib pertama. Di Kalvari ada 3 salib. Salib pertama adalah salib pemberontakan. Salib kedua, kasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 42 digambarkan dan dilukiskan demikian. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Salib kedua yang ada di Kalvari itu adalah salib pertobatan. Salib yang pertama adalah salib pemberontakan. Salib yang kedua adalah salib pertobatan. Saya ingin kita melihat tentang penjahat di salib pertobatan ini. Pertama-tama dia takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Saudara, Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah awal dari kebijaksanaan, awal dari hikmat. Dia tahu bahwa Tuhan mengendalikan nasibnya, mengendalikan hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah hakim atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang dikutuk tanpa jalan keluar duniawi.
Sebab dia sudah tergantung dan dia sudah berdarah, sebentar lagi dia mati. Secara duniawi dia sudah tidak punya jalan lagi. Dia buntu jalannya. Perhatikan kata-katanya dalam ayat 40. Engkau menerima hukuman yang sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihat, dia mengakui dosanya, dia mengakui pelanggarannya. Seharusnya kami yang menerima hukuman, bukan orang ini. Dia tahu siapa Yesus. Rupanya dia sudah dengar juga siapa dia. Walaupun sama-sama tergantung, dia tidak menghakimi, ikut menghakimi Yesus. Orang ini tidak salah. Dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Perhatikan baik-baik. Tapi walaupun dia tidak melakukan sesuatu yang salah, sama-sama, mereka sama-sama mengalami hukuman di Kalvari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, selanjutnya dia mengakui dosanya. Kita menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dia tahu dia salah, dia tahu dia melanggar, dia tahu dia gagal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua orang memiliki dosa dan gagal mencapai kemuliaan Tuhan. Itu ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Mengakui dosa adalah langkah pertama untuk diselamatkan. Seorang pertama-tama harus mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa. Jika seseorang tidak memiliki diri mereka sebagai orang berdosa, maka dia tidak perlu diselamatkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah sebabnya orang-orang Farisi pada zaman Yesus tidak bertobat dan tidak tunduk kepada baptisan pertobatan di bawah pelayanan Yohanes Pembaptis. Intinya guys Tuhan, menghapus pengakuan iman yang menyelamatkan si pencuri yang sekarat ini. Dia mengungkapkan rasa penyesalannya, rasa berdosanya. Di salib itu ada pertobatan, sedangkan di salib yang lain ada pemberontakan. Kita akan melihat yang ketiga. Selain dua salib yang sudah kita lihat di atas, yaitu salib pemberontakan dan salib pertobatan, ada di tengah-tengah adalah salib yang ketiga. Itu adalah salib penebusan. Penebusan, tebusan itu artinya adalah membeli kembali. Tebusan itu artinya membeli kembali dari pasar perbudakan, dari hukuman kekal di dalam lautan api. Semua orang yang memanggilnya akan diselamatkan, ditebus. Artinya dibeli kembali. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang karya penebusan di kayu salib ini dalam Roma pasal 3 ayat 24. Kita dibenarkan dan dibebaskan oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dituliskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara dikasih dalam Tuhan, hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada Musa untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kita adalah orang berdosa, bahwa kita menyukai penjahat itu. Semua layak mendapat hukuman mati. Bukan hanya kematian fisik, tapi juga kematian rohani. Kolose pasal 1 ayat 14 dituliskan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, salib ketiga yang ada di tengah ini adalah salib penebusan. Salib ini adalah sebuah salib yang begitu indah dan mulia.
ketika kedua orang ini juga berada di samping kanan dan kiri salib ini, satu, mereka tak percaya dan memberontak, tetap di dalam pemberontakan. Yang disesali adalah kenapa dia ditangkap, kenapa dia digantung, kenapa dia tidak bisa menikmati kejahatannya. Dia sedih, tapi ini adalah kesedihan duniawi, yang firman Tuhan katakan kesedihan yang berasal dari dunia mendatangkan kematian. Tapi yang kedua, mengakui pelanggarannya, tahu kesalahannya, dia juga bersedih. Aku selayaknya dihukum, tapi tidak ada jalan lagi aku untuk ditebus. Tidak ada cara lagi aku untuk memperbaiki cara hidupku, sebab sekarang aku sudah tergantung di atas kayu salib. Tapi salib yang ketiga, salib penebusan, di mana Yesus juga ada di salib itu. Dia berkata, saat ini kau akan berada di Taman Firdaus bersama dengan aku. Saudara, Jumat Agung, tidak mungkin kita lupakan ketiga salib ini, bukan? Kita selalu mengingat salib di mana Yesus menebus kita. Tapi kita lupa untuk melihat ada salib yang lain yang menggambarkan kehidupan kita. Hidup di dalam pemberontakan. Tapi puji Tuhan, kita hidup di dalam pertobatan. Biarlah kita juga boleh melakukan hal yang sama seperti penjahat yang bertobat ini. Mengakui kesalahan pelanggarannya, mengakui bahwa dia sepatutnya mendapat hukuman, tapi dia mau jiwanya diselamatkan. Sebab secara fisik dia sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Jumat Agung ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat citra diri kita. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan ingat aku. Aku masih takut dengan Engkau. Orang yang takut akan Tuhan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk datang kepada salib Tuhan. Dan di salib itulah kita akan mendapatkan pengampunan. Ada penebusan dikerjakan di salib itu bagi saya dan Anda. Ingat sekali lagi, penebusan itu artinya apa? Membeli kembali. Anda sudah dibeli dengan harga yang mahal dan sudah lunas terbayar. Dibeli dari perbudakan, dari pasar perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan daging. Perbudakan apa? Perbudakan dosa. Hari ini kita merayakan Paskah, mengingat 3 salib di Bukit Kalvari. Salib pemberontakan, salib pertobatan, dan salib penebusan. Di tengah-tengah salib penebusan memberi keselamatan kepada yang bertobat. Tuhan Yesus memberkati, menjadi peringatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jangan keraskan hati kami Tuhan, tapi Roh Kudus-Mu melembutkan setiap hati kami, supaya kami datang bertobat, sebab kami tahu bahwa kami manusia berdosa. Kami tahu Tuhan, bahwa Allah sedang menghakimi seluruh dunia termasuk kami, dengan hakim yang adil dari sorga. Kami tahu kami melanggar dan kami patut dihukum, tapi kan Kau sudah menebus kami, membeli kami, dan kami diselamatkan. Jauhkan kami dari angkara murka Tuhan, dan biarkan kami hidup dalam pertobatan, bukan pemberontakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di Kalvari kami mengingat 3 salib. Kami tahu ada salib pemberontakan, biarlah kami menjauhi. Beri kami hati yang lemah lembut untuk melihat siapa Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah semua kami tidak mengeraskan hati, tapi melembutkan hati, takut dan gentar kepada Tuhan, dan datang bersujud di bawah salib penebusan itu, dan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Paskah kali ini kami di rumah masing-masing beribadah, tetapi karya salib dan Jumat Agung itu tak
pernah membuat kami lupa Tuhan. Hari ini kami mengingatnya kembali, walaupun dengan cara yang sederhana. Kami tahu Tuhan, Engkau menolong kami semua. Hikmat marifat dari Roh Kudus mengingatkan kepada kami penderitaan-penderitaan-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, saya Gembala Sidang Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pengasih mengucapkan selamat Jumat Agung dan selamat Paskah 2020. Kita semua tahu bahwa Tuhan yang baik terus bekerja di antara kita semua. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Tetap semangat menjalani kehidupan. Masa-masa sulit negara kita perlu kita doakan juga. Nah, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita yang sederhana ini. Saya mengajak kepada kita untuk sama-sama berdoa dan memberikan hidup kita kepada kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melawat keluarga-keluarga. Hari ini kami mengingat masa Jumat Agung di mana Engkau menderita bagi kami. Dan setiap keluarga yang mengenang dan merayakannya hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk masa-masa sulit ini Tuhan. Kami hanya bergantung kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau mengerjakan sesuatu. Kalau burung pipit di udara Engkau pelihara, hidup kami juga dipelihara. Kalau Tuhan mau datang dan mati bagi kami, masakan Tuhan akan membiarkan kami anak-anak-Mu sekarang ini? Sekali-kali tidak. Sebab pertolongan Tuhan dikerjakan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami Kediri, agar semua Tuhan dilalukan dari segala bencana, wabah, penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, biarlah kami membawa nama Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah kami memberikan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kekuatan salib-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami anak-anak-Mu hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Menjadi saksi di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba memberkati semua kami yang sedang merayakan Jumat Agung ini Tuhan. Di rumah bersama dengan keluarga, ikat kami dengan tali kasih Allah. Keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga diberkati. Salib didirikan di tengah-tengah keluarga kami. Pertobatan terjadi dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Izinkan hamba memberkati semua kami yang beribadah dengan berkat ilahi, berkat yang dari Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuat-kuat dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.